Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi, pertemuan kita topiknya kali ini adalah paradigma penelitian kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai karakteristik penelitian kualitatif. Namun sebelumnya selalu saya menyampaikan visi misi jurusan tradisi lisan untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi visi misi program studi kita. Yang kemarin kita sudah membahas tentang pendalaman mengenai penelitian. Jadi dalam penelitian itu saya harap adik-adik masih ingat selalu ada atau diawali dengan masalah, kemudian ada review literatur, ada pengumpulan data, kemudian ada interpretasi, setelah itu baru adanya laporan ketika semuanya sudah terkumpul. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya masih tentang penelitian kualitatif, namun pengertiannya berdasarkan apa yang dikatakan Raku itu mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Fungsi penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan baru, kemudian yang kedua meningkatkan kinerja, C. Memasukkan masukan untuk kebijakan. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif itu yang pertama adalah lingkungan yang alamiah, B itu adalah induktif, C fleksibel, D pengalaman langsung, E kedalaman, F proses menangkap arti, G keseluruhan, dan H partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran. Sekarang kita akan kupas satu-satu apa yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan yang alamiah. Jika diibaratkan seperti gajah yang berada di sebuah kandang, itu akan berbeda karakternya atau eh, yang kita amati itu akan berbeda. Mungkin tanggapannya ketika gajah itu berada di dalam kandang, dia itu akan sangat jinak, namun berbeda ketika dia berada di lingkungan liar. Adik-adik bisa mengetahui bagaimana sikap alamiahnya, kemudian masalah gajah itu seperti apa, itu sangat terlihat jelas ketika dia berada di lingkungan yang alami atau berada di lingkungannya yang sesungguhnya. Sama ketika adik-adik melakukan penelitian, itu di lingkungan, misalnya segala sesuatu atau fenomena itu bisa dialami, secara langsung. Jadi tanpa, suatu tembok atau dinding yang memisahkan atau pengamatan yang dilakukan itu langsung gitu ya. Berkaitan dengan pemikiran induktif karakteristik itu, jadi masalah itu dilihat secara khusus dulu baru ke umum. Artinya, ketika adik-adik melakukan penelitian ke lapangan itu ibarat menemukan potongan-potongan puzzle, kemudian dikumpulkan, dilihat, dikaji, kemudian direduksi data-data itu, dikumpulkan seperti apa hasilnya, kita masih bingung, belum mengetahui apa sesungguhnya gambaran yang akan kita temukan berdasarkan kumpulan dari potongan-potongan informasi tersebut. Itu nanti akan jelas ketika data itu direduksi, kemudian ditarik kesimpulan, maka data-data yang seperti puzzle, potongan puzzle itu akan terlihat jelas gambarnya seperti apa. Itu yang disebut dengan berpikir induktif atau dari khusus ke umum. Selanjutnya, ada karakteristik penelitian kualitatif yang ke C, itu adalah
fleksibel, kemudian pengalaman langsung, kedalaman. Itu fleksibilitas berarti terbuka terhadap jenis, karakteristik, dan kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah dan memungkinkan perolehan pengertian yang mendalam. Jadi ketika melakukan penelitian, itu akan mendapatkan sesuatu informasi dan masalah itu dapat digali secara mendalam. Data biasanya diperoleh harus benar-benar mendalam dengan penuh perhatian hingga aspek-aspek yang terkecil, kemudian konteks dan nuansanya itu harus didapat secara langsung oleh individu atau peneliti itu sendiri. Selain itu, datanya selalu diperoleh dari tangan pertama dan berupa pengalaman langsung dari partisipan. Jadi, seorang peneliti itu harus melakukan atau ikut serta dalam fenomena-fenomena yang terjadi. Bukan berarti misalnya kalau ada demo, kalian ikut demo, tapi pada saat kejadian itu adik-adik berada langsung di lapangan, seperti itu. Misalnya kalau tradisi lisan membahas suatu, tradisi, ketika tradisi itu dilaksanakan, adik-adik selalu harus berada di, lapangan. Jadi agar tahu, bisa merasakan bagaimana situasinya, bagaimana atmosfer dari tradisi itu bisa dirasakan, bisa diketahui, bisa diamati sehingga nantinya bisa menemukan suatu jawaban, seperti itu. Kemudian data tersebut biasanya lebih cenderung berupa teks karena untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, seperti itu. Sehingga nanti data yang berupa teks itu dikumpulkan, dideskripsikan, dianalisis, di sehingga menemukan hasil yang diinginkan. Bahkan kadang kita tidak tahu hasilnya seperti apa berdasarkan data yang dapat, dilakukan atau diamati secara langsung di lapangan, dia itu akan berubah. Jadi artinya fleksibel, kita rumusan masalah misalnya dalam penelitian itu bisa saja berubah, teori yang digunakan bisa saja berubah sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan. Itu yang dikatakan sebagai, sesuatu yang fleksibel. Kemudian pengalaman langsung, jadi peneliti itu berada di lapangan secara langsung, mengamati, ikut serta, merasakan bagaimana tradisi itu terjadi, kemudian fenomenanya seperti apa, masalahnya seperti apa, adik-adik bisa melakukannya atau mengetahuinya secara langsung. Itu menjadi sebuah pengalaman. Lanjut, terkait dengan proses menangkap arti, jadi melihat bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa itu terjadi dan dialami. Seperti ini sangat terkait ya antara karakteristik A, B, C, D, kemudian E, F itu sangat berkaitan. Jadi, secara khusus tentang bagaimana peneliti terlibat di dalamnya dan menjalin relasi dengan orang lain itu, dalam sebuah proses menangkap arti. Ketika dalam proses itu adik-adik ikut serta mengamati secara langsung, nanti adik-adik akan mampu menangkap arti atau menginterpretasikan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu. Pengamatan secara menyeluruh dan mencari tahu dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak setengah-setengah ketika melakukan penelitian ke lapangan, mengamati sebuah tradisi gitu misalnya. Adik-adik harus datang dari awal dimulainya tradisi itu sampai berakhirnya tradisi itu dan bahkan mewawancarai atau mencari tahu bagaimana tradisi itu, terjadi, kemudian dilakukan sampai, diikuti sampai sekarang gitu misalnya. Itu melakukan wawancara secara mendalam dan, keseluruhan data itu harus didapat saat tradisi itu berlangsung gitu. Jadi, kita tidak melihat hanya dari satu sudut pandang, tapi ketika melakukan penelitian atau pengamatan itu bisa dilakukan, berbagai sudut pandang, bisa dari sosial, kemudian ekonomi, bagaimana tradisi itu dilaksanakan. Jadi, adik-adik harus berpartisipasi aktif dari pelaksanaan penelitian itu. Misalnya ketika di suatu wilayah ada sebuah tradisi yang berlangsung, jadi
adik-adik harus berpartisipasi atau berperan aktif agar mengetahui dan, mampu memahami data-data atau informasi-informasi yang ada secara menyeluruh, tidak, setengah-setengah. Nah, ketika berpartisipasi aktif itu, seseorang peneliti itu harus menguasai bahasa, kemudian situasi. Pantas nggak seorang peneliti itu misalnya melakukan, wawancara kepada, pemandu tradisi itu ketika tradisi itu berlangsung? Kan adik-adik harus mempelajari situasi itu. Kapan, sepantasnya melakukan wawancara, kapan seharusnya pengambilan, video atau dokumen. Jadi adik-adik harus mengetahui hal tersebut. Berpartisipasi itu penting ya, karena, eee, itu akan mempengaruhi kekuatan data atau informasi-informasi yang didapatkan. Berkaitan dengan penguasaan bahasa itu sangat penting ketika misalnya adik-adik, datang ke suatu wilayah misalnya di daerah Muna melakukan sebuah penelitian, namun adik-adik tidak mampu menguasai bahasa daerah tersebut, maka adik-adik tidak akan mengetahui, bagaimana sesungguhnya tradisi di sana itu terjadi, karena bahasa itu adalah sumber dari sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, seseorang tidak bisa menginterpretasikan sesuatu yang terjadi di sana, seperti itu ya. Berkaitan dengan tujuan penelitian, sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah eksplorasi, kemudian yang kedua ada deskripsi, yang ketiga adalah prediksi, yang keempat adalah eksplanasi, dan terakhir ada aksi. Sekarang, tujuan penelitian ini kita akan bahas satu persatu. Yang berkaitan dengan eksplorasi, ini ada 3. Yang pertama adalah, memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Misalnya adik-adik ingin mengetahui awalnya mendengar isu yang simpang siur atau tidak jelas tentang sebuah tradisi di desa Muna di daerah Muna gitu misalnya. Nah, untuk memuaskan atau untuk mengetahui, eee, rasa ingin pengetahuan awal itu, maka adik-adik, datang ke tempat tersebut dan nantinya akan mengeksplorasi informasi-informasi yang diperoleh di sana melalui laporan penelitiannya. Kemudian menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam. Ketika sudah sampai di Muna gitu misalnya, maka adik-adik mengumpulkan sebuah data, ini layak nggak untuk diteliti, ini layak nggak untuk dibahas secara mendalam, dan ini layak nggak untuk menjadi sesuatu yang baru dan memberikan, pengetahuan baru nantinya kepada masyarakat atau orang lain gitu. Yang ketiga adalah mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Jadi, penelitian ini adalah dikatakan sebagai sebuah penjelajahan ya atau jalan-jalan. Makanya, ketika tidak menemukan sesuatu data yang jenuh, artinya datanya monoton itu-itu saja didapat, baru seseorang itu berhenti melakukan penelitian. Namanya juga sebuah penjelajahan ya, ketika adik-adik melakukan penjelajahan itu, pasti rasa penasaran dan ingin tahunya itu akan terus meningkat, sehingga terus berjalan, ke depan untuk mencari informasi-informasi yang ingin diketahui, seperti itu. Nah, sekarang, tujuan penelitian itu ada juga yang disebut dengan deskripsi. Ini adalah berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Namanya juga deskripsi, artinya menggambarkan sesuatu fenomena itu terjadi dengan bahasa atau, gaya bahasa adik-adik agar mudah dipahami atau diketahui oleh masyarakat atau orang luas, gitu. Tujuan ini, ada kata prediksi ya, kemudian, penelitian prediksi ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara, informasi A dan informasi B itu dikumpulkan, nanti adik-adik bisa memprediksi atau menginterpretasikan apa nanti yang menjadi, jawaban dari permasalahan di awal itu. Terkait dengan eksplanasi, penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara 2 fenomena atau lebih. Misalnya di daerah Muna dibandingkan, daerah Wakatobi gitu misalnya ada sebuah kebudayaan yang identik atau mirip, nanti itu
kaji atau dihubungkan. Mengapa tradisi itu bisa terjadi, sampai sekarang? Pasti ada sebab dan akibatnya kalau tidak dilakukan seperti apa gitu ya, gitu misalnya kalau eksplanasi. Kemudian, berkaitan dengan tujuan penelitian, ada aksi di mana penelitian ini biasanya dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan, bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hal tersebut disusun, persyaratan solusi. Jadi ini lebih ke penelitian eksperimen ya, tidak terlalu berkaitan dengan kualitatif. Jadi saya akan berikan gambarannya saja, kemudian dilanjutkan dengan fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini sebenarnya cukup banyak ya, tapi secara garis besar, penelitian itu sebenarnya berfungsi untuk mendeskripsikan, kemudian memberikan data atau informasi kepada masyarakat atau orang lain secara lebih luas ya. Kemudian, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Melalui penelitian itu adik-adik bisa, menerangkan atau situasi atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu, tradisi di daerah Muna gitu misalnya. Fungsi yang ketiga, menyusun teori. Jadi, dengan melakukan sebuah penelitian bisa, muncul atau terjadi teori yang baru gitu. Tidak hanya kita melakukan penelitian berdasarkan teori, bisa di saat melakukan penelitian kualitatif itu memperoleh atau menghasilkan teori baru. Meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Meramalkan artinya, mmm membaca masa yang akan datang. Misalnya tradisi di daerah Muna ini, jika tidak dilakukan atau seperti apa, nanti akan mengalami kepunahan gitu misalnya. Tapi berdasarkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang telah dialami atau ditemukan di lapangan. Kemudian yang kelima, fungsi penelitian itu adalah mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Misalnya di daerah Muna ada yang setuju dengan, dilakukannya tradisi A gitu misalnya, namun ada masyarakat yang tidak terima dengan, dengan melakukan tradisi tersebut. Nah, seorang peneliti memiliki peran di sana bahwa, eee mengendalikan suatu keributan itu untuk mengambil jalan tengah, itu fungsi penelitian. Kemudian terkait dengan ragam penelitian, jika ditinjau dari tujuan, penelitian itu sebenarnya dibedakan menjadi 3, yaitu penelitian eksplanatif, kemudian penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Yang B, penelitian ditinjau dari pendekatan. Dibedakan menjadi 2, yaitu pendekatan longitudinal dan pendekatan silang. Kemudian penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Penelitian di bidang, ilmu ini bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai penelitian di bidang pendidikan, kemudian penelitian di bidang kedokteran, perbankan, keolahragaan, kemudian penelitian di bidang ruang angkasa, penelitian di bidang pertanian, dan penelitian di bidang sosial humaniora, di bidang kebudayaan gitu misalnya ya. Itu berkaitan dengan bidang keilmuan. Kalau adik-adik jurusan tradisi lisan itu masuk ke bidang kebudayaan dan humaniora, sosial humaniora dan kebudayaan. Jadi, yang ke-D itu penelitian ditinjau dari tempatnya. Penelitian, ditinjau dari tempatnya itu berdasarkan di mana penelitian itu dilakukan. Misalnya di laboratorium, kemudian penelitian di perpustakaan, dan penelitian di lapangan. Kalau adik-adik jurusan tradisi lisan lebih cenderung ke penelitian di lapangan. Kalau perpustakaan itu hanya sebagai, pembantu untuk menjadi tinjauan pustaka saja. Nah, kalau penelitian ditinjau dari hadirnya variabel, penelitian itu dibedakan menjadi 3 sebenarnya, yaitu variabel masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Namun, penelitian variabel masa lalu dan masa sekarang itu disebut dengan deskriptif, dan penelitian variabel masa yang akan datang itu disebut dengan eksperimen. Kuantitatif dan kualitatif, itu juga termasuk dalam ragam penelitian. Sudah bisa dibaca dengan jelas, penelitian kualitatif itu menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif itu menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Di sini akan saya sampaikan poin-poin besar dari unsur-unsur penelitian, yaitu konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesa, definisi operasional. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa yang disebut dengan konsep. Konsep itu sesungguhnya adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. Jadi di sini, mmm, ditekankan pada kata definisi ya, adik-adik bisa baca ulang itu. Kemudian, konsep itu juga dikatakan sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Jadi ada konsep nanti di dalam sebuah, membuat rancangan penelitian atau proposal ya, nanti akan kita bahas satu persatu apa, konsep itu letaknya di mana gitu. Kemudian konsep itu juga dikatakan dapat menggambarkan fenomena sosial yang biasanya bersifat abstrak. Konsep perlu didefinisikan dengan jelas sehingga penelitian tersebut dapat dipahami oleh masyarakat akademis yang lebih luas, gitu. Lanjut dengan, masih dengan unsur-unsur penelitian, proposisi. Di sini proposisi biasanya, adalah pernyataan tentang hubungan antara 2 konsep atau lebih. Proposisi juga bisa dikatakan sebagai pernyataan tentang hubungan antara 2 konsep. Nanti itu, bisa dipahami lebih lanjut tentang proposisi. Kemudian, berkaitan dengan teori, biasanya teori ini digunakan untuk membedah atau digunakan sebagai alat atau pisau bedah untuk memecahkan suatu masalah sehingga nanti bisa juga dalam penelitian kualitatif seperti yang saya katakan tadi bahwa penelitian kualitatif itu bisa menghasilkan sebuah teori baru. Lanjut tentang variabel, variabel ini adalah konsep yang mempunyai variasi nilai gitu. Misalnya dalam sebuah judul itu biasanya terdiri dari beberapa variabel dan variabel itu diberikan penjelasan agar mudah dipahami oleh, orang awam gitu. Kemudian terkait dengan hipotesa ini biasanya, diambil atau berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Jadi saya lanjut saja. Berkaitan dengan definisi operasional ini juga lebih ketika dibaca penjelasannya, eee, dikatakan bahwa definisi operasional itu adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel itu, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut, dan ini lebih cenderung ke penelitian kuantitatif juga. Namun ada beberapa yang menggunakan definisi operasional itu dalam penelitian kualitatif, nggak apa-apa. Lanjut berkaitan dengan komponen-komponen penelitian. Jadi dalam penelitian itu sebenarnya pasti ada permasalahan, tapi bukan mencari masalah. Di sana ada sebuah permasalahan yang harus dipecahkan atau diberikan solusi, kemudian adanya teori ilmiah untuk memperkuat, eee, apa, argumen-argumen dari seorang peneliti itu. Kemudian ada variabel, ada hipotesis, ini dari variabel, hipotesis, populasi, dan sampel, kemudian itu lebih cenderung ke penelitian kuantitatif. Nah, ada data di sana akan diolah, jadi dalam sebuah penelitian itu ada hal-hal tersebut untuk, dibahas nantinya.
Sedangkan instrumen penelitian ini adalah, namanya juga instrumen, berarti dia itu sarana, nanti ketika melakukan penelitian harus menggunakan teknik pengumpulan data, tahu, bagaimana cara pengumpulan data, kemudian instrumen penelitiannya apa saja, kemudian, dari C, D, E itu berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Jadi yang penting di dalam, instrumen penelitian kualitatif itu adalah bagaimana cara adik-adik nanti mengumpulkan data, kemudian instrumen penelitian kualitatif itu seperti apa. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut, nanti di belakang akan saya berikan, suatu yang bisa membuat Anda lebih paham gitu. Kemudian desain penelitian itu ada tipe-tipe desain penelitian seperti yang sudah dipaparkan dan dapat adik-adik baca. Di sana ada 7 kalau nggak salah ya, 7 tipe-tipe desain penelitian bisa dibaca secara seksama oleh adik-adik. Kemudian, berkaitan dengan macam-macam penelitian, ini juga sangat jelas dipaparkan, bagian-bagiannya apa saja yang dimaksud dengan, desain penelitian. Silahkan adik-adik, nanti mencari tahu lebih mendalam apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut. Kemudian rancangan analisis data ini sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pengertian analisis data kualitatif, yang kedua adalah metode analisis data kualitatif, yang ketiga macam-macam analisis data kualitatif. Adik-adik akan mengetahui semua itu ketika saya melangkah ke slide berikutnya. Untuk memahami beberapa hal, jadi adik-adik, diberikan tugas untuk mengerjakan sebuah makalah, di mana makalah itu memuat komponen-komponen penelitian kualitatif ya. Semua yang ditulis dalam slide ini berkaitan dengan penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi nanti komponen-komponen penelitian kualitatif, permasalahan, bagaimana adik-adik menemukan sebuah permasalahan, kemudian bagaimana caranya memecahkan permasalahan tersebut, silahkan nanti dibahas di, eee, makalah adik-adik masing-masing. Kemudian teori ilmiahnya seperti apa, bagaimana cara mengutip teori ilmiah, silahkan cari, referensi yang membahas hal tersebut. Kemudian instrumen penelitian, bagaimana teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya, itu silahkan dicari di beberapa e-book bisa atau, datang ke perpustakaan FIB seperti itu. Kemudian instrumen penelitian kualitatif itu apa saja, silahkan dibuat. Yang ketiga ada desain penelitian, silahkan ada 4 yang saya tugaskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang desain penelitian tersebut, silahkan dicari. Yang keempat, berkaitan dengan rancangan analisis data kualitatif, silahkan apa yang disebut dengan pengertian analisis data kualitatif, kemudian metode analisis data kualitatif seperti apa, silahkan disebutkan, kemudian apa saja, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif. Kemudian macam-macamnya silahkan dicari di referensi-referensi buku metodologi penelitian kualitatif. Adik-adik bisa mencari e-book atau, eee, jurnal ilmiah nanti ketika membuat makalah, setiap mengutip misalnya permasalahan, apa yang dimaksud dengan permasalahan, silahkan sertakan sumber karena ini adalah metodologi penelitian. Adik-adik wajib mulai mengutip itu harus dengan benar, nanti akan saya koreksi, pengumpulannya nanti akan dilakukan, di Spada. Silahkan nanti dilihat jamnya mengumpul sampai kapan, tanggalnya sampai kapan, silahkan buat makalah semaksimal mungkin, sedetail mungkin, dan sebaik mungkin. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.